Assalamualaikum, selamat malam Ibu Zainab. Apakah suara saya sudah terdengar, Ibu? Terdengar, Mbak. Baik, Ibu. Mau mencoba untuk share screen dulu, Ibu? Ini sudah terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Oke. Hasan, udah ya? Udah nampak? Sudah, Bu. Terima kasih. Ini langsung saya buka dulu ya, Ibu. Ayo, silakan. Baik, Ibu. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Zainab selaku narasumber yang akan membagikan pengetahuannya pada malam hari ini, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta Diklat Nasional Mata Pelajaran Fisika pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap selalu semangat ya Bapak Ibu. Jadi pada malam hari ini kita akan memulai pertemuan yang ketiga terkait dengan Diklat Nasional Mata Pelajaran Fisika dengan tema yaitu penerapan technological pedagogical content knowledge dalam pembelajaran fisika sebagai implementasi kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, sebelum kita beranjak pada kegiatan intinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan menjadi manfaat untuk kita semua. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu, bertemu kembali dengan saya. Nama saya Ayu selaku moderator yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu juga bisa perkenalan dengan menuliskan nama dan juga asalnya dari mana melalui kolom chat Zoom ataupun di live streaming YouTube Guru TV. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya acara akan diserahkan kepada narasumber untuk durasi penyampaian yaitu 60 menit dan kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab atau sesi diskusi selama 30 menit ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu menyimak materi yang disampaikan oleh Ibu Zainab selaku narasumber dan kemudian disiapkan untuk pertanyaannya di sesi diskusi atau sesi tanya jawab nanti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sapa terlebih dahulu ya Bapak Ibu.
narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Zainab, apakah suara saya sudah terdengar Ibu? Pak Ayu, alhamdulillah Baik, terdengar baik. semoga di pertemuan yang ketiga ini lancar ya Ibu. Waktu dan layar Ya, saya persilahkan. insya Allah. Terima kasih Mbak Ayu atas waktu dan berkenannya kita bersama-sama di dalam room Zoom ini. Baik Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan alhamdulillah kita bersua kembali di hari eh, pertemuan kita yang ketiga, di mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana praktek penggunaan kelas point di dalam proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya berbagi layar. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi, untuk malam hari ini, pertemuan kita yang ketiga adalah praktek penggunaan fitur-fitur kelas point yang kreatif dan inovatif. Nah, tentunya seperti biasanya saya ingin mengajak Bapak Ibu dulu bergabung di kelas saya dengan kode kelas PIS Jun 21. Caranya ya seperti kemarin, masuk di Google, kemudian di browser, kemudian dituliskan classpoint.app, lalu masukkan kode kelas PIS Jun 21, lalu tuliskan nama dan bergabung. Silakan Bapak Ibu. Ini saya belum izinkan mungkin ya. Saya cek dulu. Oh iya, iya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, sudah bergabung Ibu Istiana, Ibu Etili Manuhutu, Nur Samsud, Nur Samsudin kayaknya ya. Nifatih, Pak Ronald, Pak Mardianto, Bu Rati. Oke, Bapak Ibu, silakan bergabung di kelas PIS Jun 21 dengan menuliskan nama dan masuk bergabung di kelas. Yuk, jadi caranya masuk di classpoint.app, kemudian tuliskan kode kelas PIS Jun 21, kemudian bergabung. Oke, yang bergabung sudah 14. Silakan Bapak Ibu dan bisa yang lainnya menyusul ya. Nah, ini kita kasih kode. Selanjutnya kita lihat. Nah, sekarang bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini di pertemuan kita yang ketiga? Silakan Bapak Ibu menjawabnya. Yang belum bergabung masih bisa silakan masuk di kode kelas PIS Jun 21 dengan menuliskan nama dan bergabung di kelas ini. Alhamdulillah baik. Ya, semoga Bapak Ibu semuanya tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk belajar demi peningkatan kompetensi kita. Ya, tetap semangat. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu. Tahan dulu ya. Ya, silakan Bapak Ibu.
Ya, semuanya baik dan sehat. Alhamdulillah, malam hari ini pertemuan kita, Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita beri bintang. Selanjutnya, sebutkan daerah tempat tinggal Bapak Ibu. Silakan. Yang belum bergabung, silakan bergabung di kelas PIS Jun 21 dengan menuliskan kode tadi, kemudian tulis nama dan klik masuk. Nah, secara otomatis bergabung di kelas PIS Jun 21 di malam hari ini. Oke, ini teman-teman semuanya ada di room adalah dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Medan, Pekalongan, Bone, Malaka, Merauke. Wah, ini Merauke jauh ya, di ujung sana. Bukit Tinggi, Kuningan, Jawa Barat, Flores, Sumatera Utara. Oke, ini yang bergabung 22, yang menuliskan daerahnya 21. Oke, Bapak Ibu, jadi di sini sudah nampak daerah di mana Bapak Ibu berada. Nah, itu menandakan bahwa kita semua ini berada dalam satu kepulauan Indonesia yang malam-malam hari ini bergabung dalam room untuk menimba ilmu dan kita sama-sama akan berbagi supaya kompetensi kita akan lebih meningkat kembali. Oke, kita beri bintang. Selanjutnya, nah sekarang kita lihat apakah Bapak Ibu sudah mendownload kelas poin. Kita polling ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, apakah Bapak Ibu sudah mendownload kelas poin? Oke. Dan yes, ada 8, not 9. Yang belum antara ya dan tidak terlalu ragu, coba satu orang. Oke, 19 ya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu sudah memahami tentang kelas poin? Kita polling. Kan Bapak Ibu. Oke, sudah yes. Ada 5. Dan belum ada 8. Semoga malam hari ini Bapak Ibu yang belum memahami akan tercerahkan dengan pemahaman kelas poin sehingga nantinya dapat digunakan pada saat pembelajaran di tahun ajaran baru. Ini sudah memberikan pollingnya, sudah ada 19 orang. Oh ya, sudah bertambah 21 orang. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan memulai berbagi pada malam hari ini, di mana pada hari kedua kita sudah jelaskan cara untuk mendownload kelas poin. Nah, jadi kita masuk kepada linknya, yaitu www.classpoint.io. Nah, kemudian kita download dan kita sudah paparkan pada pertemuan kedua.
Nah, sekarang kita lihat syaratnya, yaitu harus Windows 10 atau Windows 11. Kemudian Microsoft-nya itu harus versi 2013 ke atas. Itu syarat untuk download daripada ClassPoint. Nah, sekarang langkah-langkahnya, tentunya yang belum download bisa diperhatikan dan dipahami, dicermati. Jadi, kita download ClassPoint, kemudian setelah di-download itu akan ada langkah-langkah dan kita hanya next seterusnya sampai terinstall. Nah, kemudian akan muncul di situ akun. Jadi kita aktifkan akunnya, akun yang dipakai. Kemudian kita ambil satu PPT yang pernah Bapak Ibu buat. Jadi biarpun PPT yang semester lalu, dan intinya PPT Bapak Ibu yang telah dibuat. Nah, kemudian tandanya pada saat kita membuka PPT, ada tanda bagian atasnya Innote ClassPoint. Nah, kalau belum login, maka Bapak Ibu harus login dulu supaya muncul tabnya Innote ClassPoint. Nah, setelah itu akan ada fitur-fitur daripada ClassPoint di situ. Nah, kita bisa membuat pertanyaan sebagai persepsi, bisa sebagai asesmen formatif. Dalam bentuk fitur-fitur, multiple choice, workload, short answer, slide drawing, image upload, dan membuat pertanyaan dengan AI. Nah, itu ada di tab PPT kita. Nah, selanjutnya, yang keempat adalah membuat gamifikasi. Setup, start, level, dan batch-nya. Kemudian sebagai alat presentasi yang digunakan, ada timer, ada navigator, ada pen dan highlighter, dan whiteboard. Ini pertemuan kedua kita sudah perlihatkan tentang semua fitur-fiturnya, kemudian tentang ini alat presentasinya, tentang gamifikasinya. Jadi pada malam hari ini kita akan praktek bagaimana cara membuat soal-soal dalam bentuk fitur-fitur tersebut. Nah, ini saya ulangi lagi. Untuk alat presentasi secara langsung, ada bagian bawah. Jadi ada di sini bagian bawah ada kursornya. Ya, ada kursor. Kemudian ada lasernya. Lalu ada pennya. Ada bagian bawah. Jadi ini ada pen. Kemudian ada highlighternya. Untuk menggaris bawah itu menandai warna. Kemudian ada erasernya, ada setnya, ada text box, ada whiteboard, ada draggable objects, ada AI, ada timer, kemudian browser, lalu polling, dan ini navigator, dashboardnya. Nah, ini yang pertemuan kedua kemarin kita sudah perlihatkan ini semua sebagai alat presentasi. Nah, selanjutnya, ini yang kemarin kita belum perlihatkan tentang bagaimana penggunaan daripada ini drag objeknya. Jadi di sini misalnya Bapak Ibu membuat soal dengan cara ini jawabannya misalnya. Jadi seakan seperti menjodohkan, tapi di sini ini jawabannya kita angkat atau geser dan kita tempatkan pada tempat di mana diinginkan atau sesuai dengan pertanyaan. Jadi di sini saya ambil gambar mikrometer sekrup. Nah, kita akan mengambil jawaban dari bagian-bagian dari mikrometer sekrup ini yang telah dipilih. Jadi bagian bawah di sini ada draggable object. Kita klik. Nah, nanti inilah kita pindahkan. Nah, seperti ini. Ya, nah, misalnya seperti ini. Nah, diangkat. Ya, itu namanya
draggable object. Jadi Bapak Ibu bisa membuatnya seperti ini. Jadi langkah-langkahnya itu kita membuat dulu, mencari dulu soalnya, jadi seperti ini gambar, kemudian membuat kotaknya dari bawah ini, dari shape-nya, kemudian ini kita pilih. Nah, cara membuatnya, Bapak Ibu kita keluar dulu. Nah, ini jadi PPT kita seperti ini. Nah, kita membuatnya, jadi kita membuat dulu gambarnya. Nah, ini seperti ini kita membuat. Kemudian pada bagian atas, di InNote, nah ini Bapak Ibu, InNote class point-nya kita klik. Nah, di sini ada more feature. Kita klik, ada draggable object. Nah, ini cara membuatnya ya Bapak Ibu. Jadi kita klik ini. Nah, di sebelah kanan ini ada drag disable. Jadi di sini kita klik dulu ini. Kita klik yang sudah kita buat, baru ini berfungsi. Ya, jadi kita membuat gambarnya dulu seperti ini, membuat kotak-kotaknya di mana mau ditempatkan, lalu membuat lagi boxnya sebagai jawabannya, lalu ini kita aktifkan. Kita aktifkan. Nah, sehingga pada saat kita live, ya kita live kan di sini, kita zoom, kita select di sini. Nah, kemudian bagian bawah kita klik, maka ini akan berpindah. Misalnya seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya, itu cara untuk draggable object. Itu ya Bapak Ibu untuk yang draggable objeknya. Memindahkan jawabannya ke tempat gambar yang kita buat. Jadi gambarnya terserah dari Bapak Ibu. Kreatif Bapak Ibu mau pilih mana soalnya, bagaimana bentuknya, terserah dari Bapak Ibu kreativitasnya bagaimana. Yang penting cara buatnya sama. Sama dalam untuk draggable objeknya. Lalu selanjutnya kita lihat. Ya, nggak mau pindah. Di sini Bapak Ibu ada pertanyaan. Jadi kemarin atau tadi juga kita sudah lihat ada multiple choice, ada word cloud-nya, ada short answer-nya, ada slide drawing-nya, ada image upload. Nah, ini 5 fitur ini atau maksimum 5 pertanyaan adalah untuk yang akun free. Nah, kita akan melihat bagaimana cara membuatnya untuk masing-masing fitur ini. Dan kemarin Bapak Ibu yang bergabung di kelas Fisika 18 sudah mempraktikkan ini semuanya, sudah melakukan memberi jawaban dari fitur-fitur ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat soal pada masing-masing fitur ini. Nah, kita lihat dulu. Ya, sekarang di sini Bapak Ibu multiple choice-nya. Jadi misalnya seperti ini. Membuatnya
Lihat, saya cek dulu, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini kan pertanyaannya seperti ini. Misalnya proses berpikir untuk memecahkan masalah. Jadi Bapak Ibu dalam multiple choice membuat pertanyaan dulu seperti ini. Jadi saya kasih contoh proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol disebut apa. Nah, di sini Bapak Ibu membuatnya, misalnya mau item pilihannya di sini 5 ataukah 4, terserah dari Bapak Ibu. Nah, cara membuatnya, jadi misalnya ini saya hapus, ya, misalnya saya hapus dulu. Ya, nah, karena ini multiple choice, maka bagian atas juga ada. Ini kita pilih multiple choice. Atau di bagian samping juga ada. Nah, di bagian kanannya juga ada. Jadi kita klik. Nah, setelah klik muncullah ini yang mau sebagai tombol. Nah, di sini Bapak Ibu melihat dulu. Di sini eh, untuk pilihan itemnya di sini kan ada 5. Berarti di sini kita klik 5. Kalau hanya 4, berarti pilih 4. Ya Bapak Ibu, jadi kita pilih 5. Nah, kemudian di sini ada has correct answer ya. Berarti jawabannya apa? Nah, proses berpikir dan memecahkan atau untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol disebut, nah ini metode ilmiah. Berarti jawabannya adalah B. Kita klik ini, baru pilih B. Nah, selanjutnya, apakah soal ini adalah mudah, atau sedang, atau sukar? Nah, tergantung dari sini kita pilih. Nah, misalnya kita klik, berarti dia eh, 1 bintang, ya, berarti dia mudah. Nah, kemudian di sini ini ada star, berarti ini secara otomatis dia akan berpindah tiap slide. Namun di sini karena kita akan presentasi, tentunya kita nggak usah diklik ini. Nah, kemudian ini diminimize aktivitasnya. Ini tidak usah kita klik karena nantinya tidak akan nampak. Nah, kalau yang ini adalah waktunya. Jadi misalnya kita beri di sini auto close supply after. Apakah dalam 15 detik atau misalnya kita pilih menitnya. Misalnya di sini hanya 1 menit, 1 soal. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah selesai, berarti ini nanti sebentar akan berjalan seperti itu. Itu cara membuat multiple choice. Kita tutup. Nah, nanti tampilannya berikutnya seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah praktekkan, yang kemarin juga kita sudah praktekkan multiple choice. Nah, setelah ini diklik, maka nampak di Bapak Ibu pertanyaannya, kemudian dijawab. Nah, nantinya akan nampak di situ jawaban siapa yang menjawab A, siapa menjawab B. Ya, itulah cara membuat untuk multiple choice. Berikutnya, ini workload-nya. Oke, kita lihat dulu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu menjawab dulu. Sebutkan 3 hewan yang berkaki 4. Nah, silakan Bapak Ibu menjawab dulu. 4 ya. Oke, ini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa juga ini jadikan sebagai estimation, bisa seperti itu. Tergantung kreativitas Bapak Ibu. Mau tempatkan di mana? Apakah di awal, di bagian inti setelah diberikan materi, ataukah di bagian penutup bagaimana refleksinya daripada materi yang telah kita sampaikan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini bisa kita lihat di sini live statusnya. Kita lihat, oh 17 orang yang tidak menjawab. Berarti ini nampak namanya. Siapa yang belum menjawab? Nah, itu juga akan nampak.
Ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau yang besar begini tulisannya berarti banyak yang menjawab. Yang kecil-kecil ini hanya satu orang. Kalau diklik ini, nah itu nampak namanya. Nah, Bapak Ibu bisa kasih bintang. Nah, jadi kalau diklik siapa yang menjawab itu muncul nanti namanya. Nah, ini kasih bintang untuk semuanya. Oke, berikutnya kita perlihatkan dulu cara membuatnya. Nah, kita tutup dulu. Jadi cara membuatnya, ya ini kita pilih wall clock-nya. Nah, di sini sama yang tadi. Ini hanya kita klik waktunya saja. Jadi waktunya kita pilih 1 menit, maka setelah itu kita tutup. Nah, kamu munculnya seperti itu tadi. Oke, itu fitur yang kedua. Berikutnya, fitur yang ketiga, jawaban pendeknya. Jawaban pendeknya berarti kita pilih. ah, jadi caranya saya ulangi lagi. Misalnya saya matikan dulu ini. Nah, kita pilih yang bagian atas. Karena kita menginginkan adalah short answer-nya. Kita klik. Nah, di sini ini hide kalau kita menginginkan nama-nama peserta atau siswa kita tidak nampak, itu kita klik. Nah, ini yang tadi start, ini tidak usah kita klik karena dia akan berjalan secara otomatis. Kemudian ini di minimize, kita tidak usah aktifkan. Yang diaktifkan ini waktunya, jadi menit, baru kita pilih. Bisa 1 menit, bisa 2 menit, tergantung dari Bapak Ibu. Apakah soalnya sukar atau bagaimana itu tergantung dari Bapak Ibu. Nah, kita tutup, lalu kita select lagi, itu akan nampak. Nah, oke Bapak Ibu silakan dulu dijawab. Tahukah kamu di dagu ada, di mata ada, di pipi tidak ada, di mulut apalagi, di telinga ada, apalagi di kaki. Apakah itu? Silakan Bapak Ibu. Ini jawaban singkat ya. Kalau orang lain tidak mau lihat, bisa kita tutup responnya. Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya siswa sudah menjawab, kemudian kita menginginkan bahwasanya siswa kita tidak melihat dulu jawaban teman-temannya, maka ini responnya diklik, maka dia akan tertutup. Oke, sudah menjawab 6 orang. Saya ulangi lagi untuk melihat siapa yang menjawab, siapa yang tidak. Ini diklik like status. Nah, di sini yang menjawab ada 10, yang belum ada 15. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini diklik, berarti dia belum jawab. Itu nampak seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada. Oke. Yang benar kita kasih bintang. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, sebagai apresiasi juga bisa kita kasih bintang untuk seluruhnya. Itu ya, Bapak Ibu, untuk jawaban pendek. Untuk fitur yang ketiga. Nah, berikutnya ini adalah self drawing. Kemarin sudah diperhatikan ini. Ya, jadi sama prosesnya. Kita tutup dulu ini. Kemudian kita klik. Ya, sama prosesnya, Bapak Ibu. Nah, kita pilih di sini slide drawing. Nah, kemudian kita kasih waktu misalnya 1 menit. Nah, gitu Bapak, ini bisa dipindah-pindahkan, taruhnya di mana terserah dari Bapak Ibu. Nah, nanti kan jawabannya seperti kemarin. Ini ada garis menghubungkan mana pengaduk, mana ceruk bisa, mana kaca RWC. Pada hari malam kedua kita sudah praktikkan yang ini. Ya, itu Bapak Ibu untuk slide drawing.
Berikutnya, image upload. Jadi unggah satu jenis gambar alat praktikum IPA. Cara buatnya sama, jadi misalnya kita tutup, kita pilih bagian atas, image upload atau di samping juga bisa. Jadi bisa di samping, bisa di bagian atas. Jadi misalnya di sini image upload. Nah, muncul tombolnya. Tinggal kita pilih di sini. Kalau ini bisa juga dilihat, partisipannya tidak nampak namanya, ya. Ini enggak usah, ini juga tidak usah, tapi ini yang perlu waktunya. Jadi 1 menit misalnya. Karena ini mengupload bisa kita kasih 2 menit atau 3 menit karena butuh proses. Karena misalnya siswa kita akan mencari dulu di eh, Google atau di laptop masing-masing untuk mencari gambar baru diupload. Jadi agak lama. Nah, kemudian di sini kita slideshow, munculnya seperti ini. Jadi kalau misalnya saya klik, berarti akan nampak di Bapak Ibu pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu mencari, lalu menguploadlah gambar alat praktikum IPA atau fisika. Bisa dicoba Bapak Ibu. Kalau tidak salah, kemarin ada yang bertanya bagaimana untuk fitur yang ini. Jadi image upload begitu caranya. Jadi Bapak Ibu lihat setelah diklik di sini tombolnya, maka nampak di HP Bapak Ibu adalah pertanyaan, kemudian ada tempat untuk mencari gambar, apakah di Google ataukah diunggah dari perangkat sendiri, dari laptop. Maka setelah itu diunggah langsung dikirim. Maka akan terkirimlah ke sini. Jadi nampak seperti ini. Ya, ini sudah nampak ada gelas ya, ukur, kabel Meyer, Microsoft, jangka sorong, pegas, termometer, ini neraca analitik, kemudian mikrometer sekrup. Ya, begitu caranya Bapak Ibu untuk image upload-nya. Ya, ada kincir ya. Ada gelas ukur. Nah, tadi Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu di sini ada tanda tanya kan karena kita klik hide. Hide berarti nama siapa yang mengirim ini tidak nampak karena kita klik tadi hide. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau nampakkan siapa yang mengirim, nah seperti ini. Tapi karena kita menginginkan siswa kita, maka itu bagian hide tidak usah diklik supaya nampak namanya siapa yang mengirim. Nah, di sini kita kasih bintang. Nah, itu ya Bapak Ibu, cara membuat fitur yang kelima. Nah, untuk yang eh, basicnya, yang ini basic itu hanya 5 fitur yang bisa dilaksanakan. Oke, sekarang kita revisi kenapa Bapak Ibu, misalnya seperti ini, kenapa Bapak Ibu memilih menjadi guru IPA Fisika? Oke, silakan menjawab Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu memilih menjadi guru IPA Fisika? Nah, ini adalah bagian fitur short answer, jawaban pendek. Oke, dan karena ilmuwan itu paling mulia. Nah, ini nampak namanya karena kita tidak mengklik hide partisipan. Jadi nampak beda yang tadi. Tadi kita klik hide partisipan, maka nama-nama yang mengiring itu tidak nampak. Oke, jawaban Bapak Ibu semuanya di sini sudah terkirim. Jadi karena ilmuwan itu paling mulia, fisika itu asik. Oke, karena sedang belajar fisika,
karena punya sertifikat bidang fisika. Oke, senang ada prakteknya, menyenangkan. Saya suka praktikum fisika. Saya suka kuantum. Oh, suka saja ya. Karena fisika itu menyenangkan. Ada daftar kuliah dari Fakultas Ilmu Pendidikan Fisika. Bermanfaat langsung, ingin belajar hal-hal di sekitarnya. Nah, itu semua jawabannya dari Bapak Ibu. Jadi nanti kepada siswa kita juga bisa seperti ini pertanyaannya. Bagaimana pemahaman Nanda semuanya di dalam materi yang telah disajikan. Nah, bisa seperti ini pada bagian penutup. Nah, ini kita klik insert, maka ini masuk di dalam PPT kita. Itu muncul seperti ini di PPT kita. Tentang hasil dari jawaban pendek itu. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu itu muncul. Nah, sekarang kita akan lihat. Sekarang kita akan lihat di sini. Kita uji coba ya Bapak Ibu. Ada 5 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu menjawab ya. Jadi kita uji coba multiple choice-nya. Nah, besaran-besaran berikut termasuk besaran pokok. A. Panjang buat penerangan dan suhu. B. Panjang energi waktu. Massa jumlah zat buat arus listrik. Massa luas jumlah zat, berat waktu dan suhu. Kita coba ya Bapak Ibu, silakan menjawab. Oke. Yang menjawab ada 8 orang, sudah ada 9, 11. Yang bergabung di sini 26. Silakan Bapak Ibu dicoba. Jadi ini slide pertama dengan 1 soal. Oke, waktunya hanya 1 menit. Oke, soal pertama 20 lagi 6 orang. Silakan Bapak Ibu. Sisa 8 detik. Oke. Nah, sekarang kita masuk soal kedua. Perubahan materi menghasilkan zat baru dinamakan apa? Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan. Kita lihat sebentar siapa yang mendapatkan eh, leaderboardnya berapa. Kita lihat sebentar. Ayo, waktunya sudah hampir habis. Ayo, Bapak Ibu yang belum menjawab, silakan. Waktu masih ada tersisa 10 detik. Berikutnya, pada tumbukan lentil sempurna, itu adalah hukum kekalahan apa, Bapak Ibu? Silakan. Jadi soal-soal ini nampak di HP Bapak Ibu atau di laptop Bapak Ibu, jadi tinggal menjawab. Jadi sama nanti di siswa juga akan seperti itu. Muncul pertanyaan-pertanyaannya di HP langsung dijawab. Jadi materi-materi juga nampak di situ. Jadi anak-anak bisa belajarnya lewat HP. Oke, silakan yang belum bergabung menjawab. Silakan Bapak Ibu. Waktu sisa 20 detik.
Oke, semangat ya Bapak Ibu. 3 nomor, sedikit lagi kita selesaikan. Waktu sedikit lagi, yang menjawab baru 20. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Yang termasuk komponen abiotik adalah kecuali. Komponen abiotik kecuali. Dicermati Bapak Ibu ya, pertanyaannya. Yang termasuk komponen abiotik kecuali. Oke, sudah 12. 14. Kalau misalnya nantinya kita mau melihat siapa yang menjawab ini, hanya diklik Bapak Ibu. Nah, muncul nama-nama yang menjawab. Kita kasih bintang. Nah, bisa langsung seperti itu, Bapak Ibu. Oke, waktunya sisa 16 detik. Oke, sisa sedikit lagi. Oke, kita lanjut. Pertanyaan terakhir. Kemampuan melakukan kerja atau usaha dinamakan? Kemampuan melakukan usaha atau kerja dinamakan? Ya, Bapak Ibu yang belum menjawab, silakan. Baru 18 orang. Oke, sudah ada 17 menjawab A, ada 2 menjawab B. Bertambah yang A, jadi sudah 20. Waktu sisa sedikit lagi. Sebentar kita akan lihat siapa kira-kira yang eh, mendapatkan urutan pertama, kedua, dan ketiga. Oke, sudah hampir habis waktunya. Oke, nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini tadi yang multiple choice yang kita nampakkan tadi itu adalah gamifikasi dengan poin. Jadi menggunakan fitur multiple choice dengan mengaktifkan quiz mode, kemudian dapat menetapkan jumlah star 1 sampai 3 sesuai tingkat kesulitannya. Kemudian star bisa juga diberikan saat peserta mengikuti atau berpartisipasi dalam aktivitas. Star bisa juga diberikan melalui fitur daftar peserta. Nah, itu yang gamifikasi dengan poin. Nah, nantinya itu yang seperti ini level-levelnya adalah motivasi dengan level-level. Jadi ada yang 1 bintang level 1, ini 2. Berarti level 2, 5 bintangnya. Kemudian ada 10 bintangnya. Kemudian ada 20, ada 30, ada 40, 50, dan seterusnya. Nah, di sini siswa mengumpulkan bintang untuk naik level untuk mendapatkan rencana. Jadi, ini adalah level-level bintangnya. Jadi, misalnya kalau dia mendapat level 5 bintang, berarti dia level 2. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti disinilah bersaing leaderboardnya. Jadi semangat persaingan, persahabatan dengan leaderboard itu nampak seperti ini. Kita lihat yang tadi kita lihat dari ini di bagian bawah ada leaderboardnya. Nah, ini sudah nampak. Berarti siapa ini? Dewi ya, Ibu ya, Ibu Dewi Yani. Dia mengumpulkan 15 bintang. Berarti dia masuk levelnya di sini. Ya, 15 bintang. Kemudian ada eh, Epilem Manuhutu Mahyuni Kurniawati. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang namanya leaderboardnya. Jadi di sini pengumpulan bintang sebagai motivasi kepada siswa kita di dalam mengumpulkan bintang karena dia berada pada level keberapa itu ya. Jadi di sini level 3,
Nah, dari tingkatan-tingkatannya kita bisa lihat dari situ. Jadi dari 15 berarti ini level satunya. Ya, Bapak Ibu, itu yang nampak pada leaderboardnya. Selanjutnya, oh ya, Bapak Ibu, di sini kalau basicnya di sini itu hanya maksimum 25. Jadi hanya maksimum 25 siswa yang bisa masuk ikut di kelas kita. Nah, kalau dan juga hanya bisa mengerjakan 5 fitur soal. Sementara kalau pro itu bisa 200 siswa dan juga bisa eh, apa namanya? Bisa semua pertanyaan yang bisa dikerjakan, bisa pakai audio record, bisa fill in the blank, dan bisa juga video. Nah, itu yang pro. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian, nah ini yang sekarang lagi booming tentang AI. Nah, di sini misalnya di dalam slide kita ada soal seperti ini. Atau kita menginginkan menjelaskan kepada siswa kita, misalnya tentang perbedaan gaya gravitasi dengan gaya sentrifugal. Ini bagian bawah ada AI. Nah, kita klik itu, maka dia generate questionnya. Nah, kita klik, maka dia akan membaca slide kita tentang perbedaan gravitasi dengan sentrifugal. Nah, di sini kan dia membuatkan pertanyaan. Buatlah sebuah percobaan sederhana untuk mengilustrasikan perbedaan antara gaya gravitasi dengan gaya sentrifugal. Kita cek dulu jawabannya. Nah, kalau jawabannya sudah cocok, menurut Bapak Ibu dengan materi yang telah kita baca misalnya, nah ini bisa kita ambil. Tapi kalau tidak cocok, bisa lagi generator another, bisa lagi minta lagi yang lain. Yang memang menurut kita ini sudah benar. Jelaskan hubungan antara gaya gravitasi dengan gaya sentrifugal dalam hal pengaruhnya terhadap gerak benda. Kita cek. Oh, kalau begini ini sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kalau sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, kita save ke slide. Nah, lalu kita tutup. Nah, disinilah muncul. Jadi nanti begini pertanyaannya. Aduh. Nah, begini pertanyaannya. Nanti jawabannya di sini. Jadi disuruh dulu siswa menjawabnya dengan jawaban pendek seperti ini. Jadi dia secara otomatis muncul untuk jawaban pendek. Nah, siswa akan menjawabnya. Nanti di sini jawabannya yang tadi. Ya, Bapak Ibu, begitu untuk AI. Nah, ini jawabannya. Jadi setelah siswa menjawab, kita nampakkan ini jawaban yang dari yang kita buat tadi. Oke, itu. Oke, Bapak Ibu, yang terakhir, silakan Bapak Ibu menuliskan satu kata yang menggambarkan respon Bapak Ibu terhadap kegiatan sesi di kelas kita yang berlangsung selama 3 hari. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi begitu tadi gambaran-gambaran daripada eh, kelas poin yang bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran kita, bisa sebagai alat presentasi, bisa sebagai eh, asesmen, bisa sebagai gamifikasi. Nah, itu yang bisa kita gunakan dan Bapak Ibu harus ingat bahwasanya di sini kelas poin terinclude dengan PowerPoint. Jadi kita bisa menjelaskan materi kita dan sudah ada kelas penyi di dalam, berarti kita tidak membuka lagi aplikasi lain dan itu sudah masuk di materi-materi kita yang akan kita bawakan. Seperti yang telah kita lihat dari kemarin sampai hari ini bahwa saya menjelaskan memberikan materi-materi dengan memakai PPT dan include dengan kelas poin. Sambil saya mengajak Bapak Ibu bergabung di kelas saya secara interaktif bisa
mengemukakan pendapat Bapak Ibu lewat materi kita ini dengan bantuan PPT dan kelas poin. Itu ya Bapak Ibu tentang materi. Saya kira cukup untuk materi kita malam ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Ayu. Baik, terima kasih Bu atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu dan juga mengaktifkan kameranya. Atau barangkali terkendala jaringan atau perangkat bisa menuliskan pertanyaannya nih di kolom chat ya Bapak Ibu. Oh ini sudah ada yang bertanya Ibu di kolom chat. Saya bacakan ya Ibu. Dari Bapak atau Ibu Nur Syam ini, apakah install kelas point harus di tiap laptop, utamanya untuk Pro begitu Ibu? Oh ya, ya baik. Kalau misalnya itu hanya satu kali. Jadi kalau kita sudah install satu kali, berarti kita sudah bisa gunakan. Jadi hanya satu kali, bukan tiap laptop atau tiap PPT, tidak. Hanya satu kali. Dan hanya yang itu hanya kalau misalnya kita log out, nah, hanya itu aja loginnya saja seperti itu. Tapi kalau installnya hanya satu kali. Ingat. Hmm, baik, terima kasih Ibu. Begitu ya Bapak Nur Syam, semoga bisa menjawab. Untuk selanjutnya dari Bapak Saiful Anwar, kelas point bagusnya digunakan di pre-test atau post-test begitu Ibu. Ya, kalau saya bisa dua-duanya, bisa pretest, bisa post-test, tergantung Bapak Ibu kreativitasnya bagaimana membuat soal pretestnya, soal post-testnya. Jadi misalnya kalau dalam pembelajaran kita bisa gunakan sebagai asesmen awal dulu, asesmen diagnostik bisa seperti itu. Kemudian pada saat kita memulai juga bisa sebagai ice breaking. Nah, kemudian pada saat kita juga bisa menggunakan penilaian formatif, bisa seperti itu. Jadi, apakah pretest atau post-test tergantung Bapak Ibu apa namanya itu membuatnya soal sedemikian rupa. Dan nanti kita informasikan kepada siswa bahwasanya ini adalah soal pretest dan ini adalah soal post-test. Nah, tapi ingat di slide tentunya hanya soal semua, tidak ada materi, tapi dalam bentuk PPT. Ya, Hmm, begitu. baik, terima kasih Ibu. Begitu ya Bapak Saiful Anwar, semoga bisa menjawab. Untuk selanjutnya dari Ibu Lis Nurholisa, saya masih gagal download aplikasinya Bu, bagaimana caranya? Oh iya, kita lihat dari syaratnya, apakah Windows-nya harus Windows 10 atau 11 atau yang terbaru, kemudian PPT-nya 2013 ke atas. Jadi itu dilihat dulu untuk Windows-nya dulu, apakah 10 Hmm, atau 11. Begitu. Jadi kalau mungkin terkendala ya tentang hal itu kita lihat dulu bagaimana. Tapi kalau dia sepanjang sudah Windows 10, Windows 11 itu bisa. Jadi langsung kita download dulu setelah muncul di laptop kita logo C ya. Nah, itu kita klik kemudian kita lanjut lanjut yang kemarin kita sudah tampakkan lanjut next terus sampai finish. Setelah itu nanti buktinya kita buka PPT. Di situ ada tulisan in no class point. Itu tandanya bahwa sudah. Jadi biarpun kita membuka lagi PPT lainnya tetap ada kelas poinnya karena sudah hmm. terinstall. Baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, apakah bisa mendapatkan yang pro secara gratis begitu Ibu? Oh iya ya. Dari Eh Ibu Nifati. tadi sebenarnya yang tadi leader
leaderboard tadi kan sudah nampak. Tadi itu ada mungkin ya, ada 3 orang. Mungkin nanti saya akan tuliskan nomor saya dan nanti saya akan kasih untuk Pro. Yang 3 orang leaderboardnya. Jadi saya lihat dulu ya tadi. Yang leaderboardnya tadi. Oh ya. Jadi nanti eh, saya lihat dulu. Ya sebenarnya seperti itu tujuannya tadi ya Mbak Ayu. Ya nanti saya cek dulu namanya siapa. Ya intinya sebagai syarat seperti itu ya. Siapa yang cepat tadi mau menjawab, nah tentunya akan dapat eh, kode Pro. Nanti ada Hmm, 3 orang. Ya, cuma tadi ya itu kan orang ya. nanti ya, yang nampak tadi kan kalau mau langganan bisa itu kan 39.900 satu bulan. Kalau 1 tahun itu sekitar 300-an lah Hmm. satu satu tahun. Ya, begitu. Untuk yang selanjutnya dari Ibu Azizah, Assalamualaikum Bu. Saya mau bertanya terkait aplikasi yang Ibu gunakan untuk membuat soalnya, bisa dijelaskan seperti apa ya Bu? Terima kasih. Begitu Ibu. Oh ya, itu tadi kita sudah menggunakan kelas poin. Jadi di PPT slide-nya kita buat soal dengan mengetik seperti biasa. Nah, setelah itu baru kita operasikan dengan memakai kelas poin. Kita membuat soalnya apakah tadi kelas pilihan ganda atau isian kah? Atau tadi mengirim gambar, image upload. Nah, seperti itu. Jadi di sini pada dasarnya kita menggunakan pada saat ini kita berbagi menggunakan kelas poin. Begitu. Oh, Ibu. baik. Begitu Ibu Azizah, semoga bisa menjawab. Untuk selanjutnya dari Ibu Haji Suryati, saya masih selalu gagal di upload gambar dan belum bisa menggunakan kelas poinnya, begitu Ibu. Oh ya, upload gambarnya ya. Kemarin tadi eh, tadi sudah kita jelaskan. Jadi kalau sudah ada soalnya tadi, upload gambar, di situ akan nampak eh, tempat mencari gambar dulu, apakah dari Google atau dari komputer kita atau dari HP kita, dari HP kita. Setelah itu diklik gambarnya, kalau misalnya di HP diklik gambarnya, maka dia akan terunggah masuk. Setelah muncul, itulah langsung dikirim. Jadi sama seperti biasanya mencari gambar di Google misalnya seperti itu sama. Kita klik, kemudian unggah, langsung masuk ke situ dikirim. Itu ya Bu, siapa Ibu Suryati ya? Iya, Ibu. Betul. Iya. Untuk selanjutnya dari Bapak Yosnaha, sudah berhasil download dan install, tapi belum mengerti dalam mengoperasikannya. Begitu, Iya, Ibu. iya. Tadi kan kita sudah praktekkan satu-satu satu-satu cara membuatnya ya Bapak. Jadi kalau misalnya sudah install bagian atas, saya share sebentar sekali. Mungkin nanti bisa Oh melihat iya. ulang di siaran di Oh iya, YouTube ya, ada Ibu. di YouTube ya. Ya. Ya, Jadi di di situ YouTube hanya ada. Nanti ya. linknya dibagikan di grup Oke. WhatsApp. Ya, jadi bisa dicermati satu-satu pelan-pelan langkah-langkahnya. Tidak terlalu sulit, Pak, cara membuatnya. Betul, Ibu. Ya, Selanjutnya dari Ibu Etlin, ya. bagaimana cara membuat kode seperti Fish Udah kelas. Juni 21 Iya, iya, iya. pada kelas poin untuk mau bergabung di kelas begitu, Ibu. Ya. Mungkin ini saya harus tampilkan dulu sebentar sekali ya, Mbak Yu. Ya, silakan Ibu.
Ya, untuk membuat, sudah tampak ya? Sudah, Bu. Untuk membuat, saya turunkan dulu ini, untuk membuat kode kelas, di sini bagian ini kan sudah ada Inno Class Point. Nah, di sini ada My Class. Kita klik ini My Class. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, di situ kita, bagi ini kan tadi, Miss Peace Jun 21. Nah, di situ ada bagian bawah tambah. Nah, di sini. Jadi misalnya di sini kelasnya, misalnya kelas bahasa. Misalnya seperti ini, kelas bahasa. Nah, kemudian kodenya itu harus hanya 8. Jadi kodenya misalnya kode bahasa. Bahasa 21. Misalnya seperti ini. Kalau sudah seperti itu membuatnya, kita next. Nah, kalau misalnya kita mau masukkan langsung ke siswa, bisa juga begini langsung. Tapi kalau tidak, kita nanti seperti tadi Bapak Ibu waktu masuk di kelas saya dengan mengirimkan kode kelas, maka itu akan langsung langsung ter apa namanya? Langsung masuk di kelas siswa kita, Hmm. peserta kita. Ya, Bapak Ibu, begitu caranya. Jadi itu akan nampak seperti ini bahasa Indonesia. Jadi kalau kita live itu akan muncul langsung seperti tadi di kode kelasnya bagian atas. Ya, begitu caranya Bapak Ibu membuat kelasnya. Jadi ada bagian atas my class ya, ini my class. Baru kita pilih kelasnya. Nah, ini tadi bahasa Indonesia yang kita buat sudah muncul. Ya, Bapak Ibu, begitu cara membuatnya. Jadi kodenya sudah nampak nanti. Pada kita selekso, muncullah kode bagian atasnya. Itu Mbak Ayu cara membuatnya. Baik, Bu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, eh, eh, dari Ibu Ratih, apakah pakai akun yang guru bisa dapat yang pro begitu, Ibu? Kenapa? Kenapa? Apakah pakai akun yang guru bisa dapat yang pro begitu, Ibu? Oh, tidak Maksudnya ya. pakai akun guru gitu. Oh, Tidak. iya, Jadi eh, harus intinya berlangganan dulu ya, Ibu. ya, tapi saya rasa kalau yang basic saja sudah bisa kan, hanya 5 fitur itu sudah bisa digunakan dulu sebagai latihan dulu. Kalau yang lainnya kan bisa. Tapi kalau Bapak Ibu memang mau terus kembangkan sampai bisa semuanya. Tapi dalam satu kelas itu hanya dibatasi 25 orang kalau yang basic. Tapi yang kalau pro kan sampai 200, ya 200 orang. Jadi otomatis sih itu bisa bagaimana sih caranya. Tapi kalau untuk latihan dulu belajar bisa pakai basic dulu. Hmm, selanjutnya dari Ibu Lis, Bu, bagaimana membuat kode kelasnya begitu, Ibu? Ya, itu tadi kita sudah tampilkan. Jadi membuat kode kelas tergantung dari Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas misalnya eh, 7 7 IPA misalnya. Jadi hanya membuatnya seperti itu dan tergantung dari Bapak Ibu mau beri kode-kode apa saja. Yang penting ada angka dan ada huruf Hmm, baik. ya. Itu Ibu Lis, semoga bisa menjawab. Selanjutnya dari Bapak Ahmad Bakri, misal kita ada 5 soal ketika soal dikerjakan siswa. Apakah harus diklik dulu untuk pindah ke soal berikutnya, atau bisa nggak pindah secara otomatis di layar siswa tanpa diklik oleh kita? Gitu. Iya, bisa. Jadi ada di bagian pengaturan.
itu yang slide to slide. Jadi misalnya tadi kalau kita klik itu dicentang, berarti otomatis dia berpindah. Dengan waktu yang kita berikan, misalnya hanya 1 menit, maka dia akan otomatis berpindah. Cuma tadi kan kita kita lagi presentasi seperti ini, jadi tidak boleh dicentang itu supaya kita hanya mengklik-klik memindahkan. Jadi bisa, ada pengaturannya di bagian sebelah kanan tadi. Baik, Ibu. Begitu ya Bapak Ahmad, semoga bisa menjawab. Sekarang untuk Ibu, eh, Bapak atau Ibu Nifati, kan gak ada salahnya Bu kalau di-share untuk kita semua peserta link untuk mendapatkan yang pro. Sebab banyak di antara kita ini yang mengajar pada beberapa kelas paralel yang jumlah total siswa jauh di atas 25 siswa. Mohon kalau ada link untuk yang pro. Begitu Ibu. Saya rasa itu kita terbatas ya, Bayu, terbatas untuk yang itu. Ya, Jadi kalau mungkin ya, bisa berlangganan dulu ya, Bapak Ibu. iya, berlangganan. Selanjutnya dari Bapak Mardianto, jika pakai PowerPoint di laptop lain, apakah harus install lagi dan bikin akun baru? Gitu ya. Ya, kalau yang install, kalau pakai laptop lain, ya harus install. Jadi misal, tapi kalau akunnya tetap. Jadi misalnya Bapak mau memakai laptop anak, mau pakai presentasi, berarti di situ harus ada kelas poinnya, karena itu yang harus kita eh, menggunakan akun itu. Tapi akun Bapak hanya akun yang dipakai login saja dipakai. Hanya dia harus install supaya bisa nampak di situ, karena kalau tidak ada berarti tidak bisa kita gerakkan, ya. Tapi akun tetap kita gunakan. Hmm, baik. Selanjutnya dari Ibu Haji Suryati lagi, apakah setiap pertemuan kita buat kode kelas di My Class? Begitu, Ibu. Eh, Kalau kita di satu kelas, kita bisa buat untuk satu kelas. Kalau pindah di kelas lain, kita buat juga kelasnya. Tapi materi kita bisa sama semuanya. Hanya kelasnya yang membedakan. Supaya tidak bergabung dari kelas lain seperti itu. Karena kita mau menilai, jadi kita harus membuat masing-masing kelas. Tapi dengan PPT yang sama, bisa seperti itu. Tetap kita gunakan. Oke? Baik, Ibu. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya kembali? Mumpung masih ada sedikit waktu. Oh iya, Bapak Mardianto. Bagaimana cara jika tidak login karena lupa email yang digunakan saat bikin akun? Begitu, Ibu. Berarti harus login dengan akun baru lagi. Baru, oh iya. Ya, akun baru lagi. Jadi memulai lagi login dengan akun baru. Begitu intinya. Baik, Ibu. Begitu ya, Bapak Mardianto. Semoga bisa menjawab. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau dari Ibu Zainab ada tambahan lagi mungkin? Ya, pada dasarnya kelas point ini sangat memudahkan di dalam kita menyajikan pembelajaran di kelas. Dan memang setelah saya gunakan, memang siswa kita akan aktif. Jadi mulai dari awal kita masuk ke kelas, menanyakan kabarnya, itu kan membuat bagaimana kedekatan kita dengan siswa. Nah, dengan adanya kelas poin itu. Kemudian yang kedua, kita bisa berinteraksi dengan siswa kita, bisa melihat bagaimana responnya, bagaimana perhatiannya siswa kita terhadap materi yang kita sampaikan. Jadi kelas poin ini sangat membantu, di mana tidak seperti dulu-dulu. Kalau kita pakai PPT, kemudian pindah lagi ke aplikasi lain, mencari lagi di pindah lain. Tapi ini di kelas poin kita sudah bisa menjangkau semuanya hanya dengan satu aplikasi. Sudah bisa semuanya kita jangkau. Kita mau Hmm, menjelaskan, misalnya kita guru matematika atau fisika ini menuliskan rumus, menurunkan rumus, nah bisa dengan pakai
kelas poin ini karena sudah ada whiteboard-nya, sudah ada pen-nya, sudah ada lasernya, ya pokoknya pada dasarnya sangat baik untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Walaupun masih ada yang lain, media pembelajaran lainnya dengan adanya kemajuan teknologi, tapi dengan ini kelas point alhamdulillah sangat membantu. Akan presentasi kita Iya, semakin kreatif dan inovatif. Itu ya. amin, amin, ya. Baik, terima kasih Ibu atas tambahannya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Apabila sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka sesi diskusi atau sesi tanya jawab ini dicukupkan ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau menyimak kembali bisa lihat di YouTube. Mungkin linknya nanti dibagikan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Bisa disimak materinya kembali. Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum acara ini ditutup, saya kembalikan lagi kepada Ibu Zainab selaku narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu dan layar saya persilakan Ibu. Ya, terima kasih. Tetapi sebelumnya saya ingin informasikan dulu yang tadi ya, 3 orang namanya. Oh ya, baik, silakan Ibu. Ya, jadi ada apa nih? Ibu ya, Ibu Dewi Yani, Ibu Etile Manuhutu, dan Pak Mayudi Kurniawati. Hmm, Ya, itu ya. Nanti bisa nanti saya tulis nomor HP saya supaya bisa langsung untuk dapatkan linknya untuk yang Iya, tadi yang 3 yang ceritanya ini yang menjawab lebih cepat ya. Oke. Baik, sebagai closing statement daripada malam hari ini, di mana malam hari ini kita sudah 3 kali pertemuan, eh, di mana dalam kegiatan kita, saya berharap atau kita semua berharap bahwa apa yang kita lakukan malam hari ini itu adalah bukan hal yang sangat sia-sia dalam belajar, karena setiap pengetahuan pasti memiliki nilai. Jadi mari kita jadikan setiap hari kita untuk sebagai sesuatu yang baru, peluang baru untuk belajar dan berkembang. Lakukanlah yang terbaik di setiap kesempatan yang kita miliki. Saya kira seperti itu. baik, Sekian, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas closing statement-nya. Sangat memotivasi saya. Baik, Bapak Ibu. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan kata dan perbuatan selama acara berlangsung. Sekali lagi terima kasih Bu Zainab, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kegiatan Waalaikumsalam lain, boleh warahmatullahi meninggalkan wabarakatuh. Zoom meeting ini ya Ibu. Terima kasih banyak, Silakan. selamat. Ya.